Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Ustadz di channel Profit, channel Fibonacci Internasional. Nah, di video ini saya ingin review tentang kesalahan saya di minggu yang lalu sehingga profit saya itu di bawah standar. Jadi kesimpulannya di video ini itu memberikan sebuah informasi atau sebuah share belajar dari kesalahan orang lain, dan kebetulan ini adalah kesalahan saya. Ya memang nggak cut loss, memang nggak minus banyak, tapi profitnya itu di bawah standar atau mungkin di bawah target. Nah, ini kesalahannya di mana, kita coba untuk kita review aja mungkin beberapa, nggak semuanya ya, beberapa kesalahan, tapi menurut saya yang paling fatal aja. Yang paling fatal ini terjadi di hari Jumat ini, saya kena 2 stop minus 1,6 sama minus 2,6. Coba kita buka. Nah ini market euronya sudah terbuka. Kemudian kita juga buka lokasi template. Nah ini kita buka templatenya. Nah ini templatenya untuk EU, kita coba download. Ya, kita intinya belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini EU-nya untuk templatenya sudah saya buat tanggal 5 Juli dan sampai dengan saat ini tanggal 12 Juli masih cukup akurat. Kita cat, kemudian kita load template. Nah ini EU dalam kurung 1. Coba kita ini. Nah ini sobat, kita coba tarik lagi yang salah. Nah ini kita masuk yang salah. Nah ini kalau kita lihat, ini sebenarnya secara SOP saya sudah jalankan, tapi yang jadi kendala ini kalau kita review di sini, yang jadi masalah adalah besaran cut loss. Di video saya sebelumnya kan selalu saya informasikan bahwasanya kalau cut loss itu kita ngumpet, kita bersembunyi di bawah support atau resisten sebelumnya. Jadi misalkan kita buy di areal merah ini, itu cut lossnya paling enggak ada di bawah garis merah yang ini. Kalau buy di sini, itu cut lossnya paling tidak ada di level support sebelumnya. Jadi seharusnya cut lossnya di areal ini. Tapi ini kalau kita lihat, cut loss ini terjadi karena memang terlalu berhemat malah tidak jadi profit. Nah ini kita coba lihat buy yang kedua. Buy yang kedua ini pastinya ini. Kok nggak muncul? Bentar, ini storynya kenapa tidak muncul? Nah ini buy yang kedua. Ini kan saya buy di sini. Paling tidak kalau kita bersembunyi di belakang ini, ya jangan di sini, tapi paling enggak ini sekitar kurang jauh lagi ke bawah sini. Jadi itu sobat, untuk penggunaan Fibo Channel sudah sangat baik, tapi kegagalan Ustadz Forex di minggu yang lalu itu adalah terlalu irit malah gagal profit, dan profit tidak sesuai dengan target. Nah ini market EU, market euro. Di video saya sebelumnya saya juga sudah mengupload untuk market yang gold sama pound sterling. Coba kita buka pound sterling. Bagaimana bagaimana channelnya? Kita coba buka market pound sterling, kita cek channelnya. Nah ini pound sterling, ini kita coba download. Nah ini sudah saya buat untuk templatenya itu di hari Kamis jam 17.26. Nah ini adalah templatenya, adalah template update dari sebelumnya. Nah ini GBP USD template. Coba kita open ya, kita open chat, kemudian kita load template. Ini GU.
Nah ini kalau kita lihat GU ini marketnya, kita coba cek bahwasannya GU sudah melakukan pencapaian ini di areal overbought. Nah ini adalah garis Fibo channelnya, masih tetap dongak ke atas, tapi posisi dongak ke atas ini adalah rentan untuk kita follow untuk buy. Karena apa? Karena memang GU itu sekarang sedang berada di areal overbought. Artinya sebuah areal yang memiliki sebuah potensi pembalikan arah yang cukup besar. Ini adalah GU. Jadi GU kita nggak recommended untuk buy, tapi untuk market GU kita recommended untuk sell. Apalagi apabila GU berada melakukan sentuhan lagi di garis ini, kita lakukan sell. Kapan kita buy? Kita buy nantinya pada saat GU menyentuh garis merah ini, atau mungkin garis merah ini. Ini adalah buy area untuk GU dengan menggunakan Fibo channel. Coba kita cek lagi market yang ketiga, itu adalah gold. Kita coba download dulu gold. Nah ini goldnya kita download, kita unduh goldnya. Kemudian setelah kita unduh goldnya, kita buka dengan chart, kemudian template, kemudian load template. Ini adalah gold. Nah ini menarik sekali untuk gold sobat. Setelah kita buka templatenya, ternyata gold itu sekarang sedang berada di buy area. Artinya di garis merah ini gold itu sangat baik atau sangat bagus sekali kita buy. Apalagi kalau misalkan gold menyentuh garis merah yang di bawah ini. Nah sobat, ini adalah sebuah teknik dengan Fibo channel yang memiliki akurasi di atas 60%. Tapi bukan berarti semua kita pertaruhkan. Kita harus memiliki manajemen resiko yang baik. Kita harus meresikokan apa yang kita kuat resiko atau yang kita mampu. Artinya kalau kita lihat di sini, untuk GU yang terbaik adalah sell, kemudian EU yang terbaik adalah buy, kemudian gold yang terbaik adalah buy. Yang kita lakukan adalah kita setting besaran resiko. Ini adalah market gold yang memiliki range pergerakan yang panjang. Kalau sobat trader di hari Senin itu tidak sabar menunggu atau ingin langsung open posisi, misalkan opennya di sini, harus diukur dulu kira-kira panjangnya berapa. Panjang kemana? Panjang ke support terdekat. Nah kalau kita lihat di sini kan panjang support terdekatnya adalah 100 pip. Artinya kalau sobat trader ingin meresikokan $10, langsung open posisi buy di sini, ini nggak cocok sobat, nggak cocok. Kenapa? Karena kalau kita lihat panjangnya tadi kita ukur adalah sekitar 110 pip. Mungkin gold di areal sini sobat trader sudah kena stop, loss. Yang terbaik pastinya kalau untuk modal 10 untuk gold ya pada saat menyentuh garis Fibo channel yang merah yang paling bawah. Kita resikokan 10 cukup, tapi kalau di sini langsung buy untuk resiko $10 nggak cukup, karena memang untuk lot terkecil 0,01 tidak akan mampu menahan range pergerakan gold pada saat gold melakukan atau berpotensi melakukan testing level di areal ini, di areal merah yang bawah. Nah kalau GU juga masih sangat berbahaya. Mungkin kalau GU akan sangat berbahaya untuk buy. Tapi kalau untuk sell, ini kita hitung, kalau langsung open sell itu pada saat melakukan sentuhan di garis Fibo yang atas itu sekitar 50-an pip. Tapi kalau kita perhatikan untuk level selanjutnya ke 361,8 nggak akan cukup untuk $10. Nah paling tidak sobat trader kalau ingin posisinya sell itu menunggu melakukan testing di high di minggu yang lalu, atau mungkin pada saat melakukan sentuhan di garis biru yang atas, ini sell. GU yang terbaik untuk buy saya tidak recommended. GU itu adalah sell, karena saya pikir ini adalah dengan garis Fibo channel ini sudah di area overbought. Kalau GU mungkin mulai Senin sampai dengan Jumat yang terbaik adalah sell. Kalaupun nanti GU melakukan pencapaian sampai di level merah ini, sobat trader bisa taking profit, kemudian membalik posisi lagi menjadi buy.
Nah ini euro, ini yang paling simple. Kenapa euro? Euro itu pergerakannya relatif stabil dan range-nya tidak panjang. Jarang euro untuk melakukan range yang panjang. Artinya jika sobat trader ini buy langsung di sini masih sangat mencukupi, karena memang panjang ke support yang terbawah adalah hanya sekitar 20-an pips. Nah itu sobat trader, intinya Fibo Channel ini adalah Fibo Channel. Fibo Channel adalah sebuah tools standar MT4 yang memiliki tingkat akurasi itu di atas 60%. Tapi begitu dikatakan bahwasanya tingkat akurasi di atas 60%, sobat trader bukan berarti mempertaruhkan semua. Mulai hari ini atau besok, intinya sebelum trading, sobat trader harus mempersiapkan resiko. Berapa resiko yang kita siap tanggung pada saat kita melakukan open posisi di hari Senin. Kalau sobat trader ingin buy dengan tingkat resiko $10 atau mungkin $20, tingkat resiko $30, nggak masalah. Nantinya besaran jumlah itu akan menentukan besaran lot. Dan sudah saya tunjukkan di video saya kenapa kok jumlah dolar yang kita resikokan menentukan besaran lot. Intinya market itu adalah sebuah probabilitas atau sebuah kemungkinan. Dengan adanya manajemen resiko yang baik, dengan adanya penentuan resiko di depan bukan di belakang, intinya sobat trader itu akan mencari atau menemukan level atau tingkat statistik yang 60%, bukan ikut yang 40% salah. Pada saat ternyata memang 40% yang salah, paling tidak seminimal mungkin kita sudah tetapkan di awal, kita sudah pahami itu. Nah, kesimpulannya sobat, kalau kita lihat dari cara tradingnya, cara trading saya, ini adalah cara trading yang memang salahnya adalah fatal. Ini cara trading yang pengen hemat, tapi malah nggak jadi profit. Coba kebayang sobat, ini adalah level cut lossnya pada saat saya ambil di sini sama di sini 0,02 lot. Ini adalah cut loss, ini betul-betul menyakitkan sobat. Kenapa saya bilang menyakitkan? Ini adalah posisi cut lossnya kira-kira adalah low-nya di hari Jumat. Ini seolah-olah market itu hanya ingin ngambil apa? Hanya ingin ngambil balance saya atau hanya mengambil cut loss saya kemudian dibalikin lagi ke atas. Nah itu sobat, intinya pada saat kita cut loss, kita bukan berarti boros, kita bukan berarti harus terlalu hemat. Tetap di takarannya sobat. Artinya apa? Kita nanti akan mencari sebuah pola-pola yang memang the best-nya lah. The best-nya dalam artian kita temukan suatu level dengan tingkat di statistik yang 60%. Pada saat 40% ya kita cepat-cepat keluar atau cepat-cepat out dari market. Nah itu sobat, ini sudah template, ini stuck ya. Memang tidak saya lakukan perubahan. Sobat trader bisa nanti download di deskripsi template-nya untuk euro, pound sterling dan gold. Tapi pada prinsipnya sobat trader harus ngikutin apa yang sudah saya bicarakan di video saya sebelumnya, bahwasannya pada saat memasuki buy area ya kita buy, pada saat memasuki sell area seperti GU ya kita sell. Buy, sell, jangan lupa kita siap berapa resikonya. Intinya seperti itu. Penggunaan terbaik buy untuk euro, sell untuk pound sterling, buy untuk gold. Mungkin itu sobat video dari saya. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam sukses, salam profit, sampai jumpa.